Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat magma dimanapun anda berada. Kembali lagi di Petani Magma, cara budidaya lele. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah cara membuat fermentasi pakan lele agar irit dan juga lele cepat besar ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Setelah kemarin kita sudah membahas cara memilih bibit yang unggul dan berkualitas, dan juga cara menebar benih untuk lele agar hasil maksimal. Untuk itu sobat magma, jangan lupa bantu kita untuk subscribe, karena kita terus memberikan cara budidaya lele untuk para pemula agar berhasil ya. Apa yang kita ajarkan di sini sama persis apa yang kita ajarkan ke para mitra kita ya. Walaupun kami di sini sebagai pemula ya, tapi kita sudah membuktikan bahwa periode pertama kita alhamdulillah sudah berhasil ya, panen semua. Itu kurang lebih 1 ton 6 kintal ya, 1 ton 6 kintal. Nah itu alhamdulillah sudah terjual semua ya. Nah, sekarang untuk periode kedua, dan juga kita akan mengajarkan cara budidaya lele dari awal tebar benih sampai panen ya. Untuk itu saksikan terus di Petani Magma. Petani, petani, petani rakyat, petani magma. Petani, petani, petani rakyat, petani magma. Ayo Indonesia, maju petaninya. Jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani magma. Kita ciptakan lapangan usaha. Kita jaya Indonesia. Oke, sobat magma, untuk cara fermentasi pakan lele sebenarnya waktu itu juga sudah saya tuangkan ya dalam video, cuman mungkin beda caranya saja, cuman hasilnya kurang lebih sama ya. Jadi untuk membuat pakan itu agar lebih irit dan juga agar lele cepat besar, tentu kita harus memberikan yang namanya fermentasi ya di pakan. Jadi kita campurkan hasil fermentasi kita ke pakan yang kita gunakan, dan kita anjurkan adalah pelet untuk para pemula. Terus bagaimana nanti, apakah bisa untung ya dengan full pelet ya? Nanti saya juga udah pernah buat videonya ya, mungkin saya kasih linknya di atas. Saya pernah buat bahwa full pelet tidak rugi kok ya, asalkan kita bisa pemasarannya. Kalaupun mau campur dengan pakan alternatif, campurlah dengan bijak ya. Artinya kita nggak mungkin memberikan pakan alternatif yang sekiranya mengganggu lingkungan ya, seperti halnya tiren dan sejenisnya lah. Artinya yang bisa mencemarkan lingkungan atau bisa membuat di sekitar tambak kita merasa terganggu ya. Jadi pakan alternatif diizinkan, dibolehkan, tapi ya yang bijak ya. Dalam hal ini kita bisa mencampurkan dari segi protein yang ada di nabati dan juga protein yang ada di hewani. Keduanya ini harus di mix. Kenapa? Karena seperti halnya pelet, itu perpaduan ya antara nabati dan hewani, sehingga pada proses pertumbuhan bisa sesuai apa yang kita inginkan, terutama dalam kita mengatur siklus panen. Nah ini yang paling utama ya sobat magma. Oke, langsung saja. Kalau untuk campuran fermentasi ke pelet itu kita menggunakan metode seperti halnya kita membuat fermentasi air yang ada di videonya yang satu ini ya kemarin ya. Nah nanti jadi begini, kalau kemarin kan 50 liter air bersih ya dicampur dengan molase yang sudah dididihkan ya atau dilarutkan bersama air ya dengan perbandingan 1:1, kemudian dicampur lagi dengan EM4. Nah pakan untuk lele fermentasinya kurang lebih sama seperti itu, komposisinya juga sama, 50 liter air bersih, EM4 2 liter, dan tapi kalau ini paling diganti ya, bukan molase yaitu gula merah. Nah, gula merah ini komposisinya juga sama seperti halnya molase, yaitu 2 kilo. Nah, gula merah dididihkan juga, dilarutkan dalam 2 liter air ya. Terus dimasak ya sampai mendidih, sampai dia mencair semuanya, baru kemudian ditiriskan atau didinginkan ya. Habis itu baru dicampurkan dengan komposisi yang tadi, yang E4 dan juga air bersih ya. Dan ditampung dalam ember yang besar ya, ember yang lebih dari 50 kalau bisa ya. Kalau memang 50 pas ya,
takutnya ini aja sih, tidak ada hawa ya di atasnya. Jadi paling tidak ya yang ember 60 liter lah kalau emang ada ya. Jadi sama halnya seperti halnya kita infokan kemarin, jadi kita fermentasi kalau bisa pada saat bareng membuat fermentasi air, sehingga itu bisa nanti bareng ya hasilnya ya. Jadi selama 14 hari atau 2 minggu kedua-duanya bisa digunakan bersama-sama. Artinya kita udah persiapan di kolam juga untuk fermentasi alam, juga untuk fermentasi air yang buatan juga kita berikan, dan juga pakan juga sudah siap ketika benih sudah ditebar ya. Nah itu yang kita sama-sama lakukan agar hasilnya bisa bareng ya di waktu yang sama. Oke Sobat Magma, kegunaan dari kita menggunakan fermentasi keduanya di ember ya, ini Sobat Magma bisa lihat, saya tunjukin. Nah ini untuk pakan ya Sobat Magma tuh. Sudah mau habis ya, pakan lebih dulu habis dibandingkan air ya. Dan ini penggunaannya sudah 1 siklus panen, jadi artinya kurang lebih 3 bulan sampai 5 bulan ya, itu masih ada gitu loh. Jadi nggak usah takut nanti Sobat Magma, nanti buat fermentasi itu dalam 50 liter itu bisa sampai mungkin 2 siklus panen ya, sampai 5 bulan atau 6 bulan ya. Nanti bisa dicoba sendiri ya Sobat Magma. Ini kita kapasitasnya kurang lebih tebar benih 15.000 sampai 20.000, itu 2 siklus panen. Gimana kalau memang di bawah itu, mungkin bisa lebih lama lagi, jadi kita bisa lebih irit ya dalam hal pengeluaran untuk fermentasi. Nah itulah cara kita Sobat Magma. Kalau memang bermanfaat silahkan diikuti. Kalau memang ada yang lebih tahu ya, lebih senior, lebih para pembudidaya yang mungkin sudah punya cara tersendiri, boleh digunakan juga ya, dari mana saja boleh. Intinya kita tidak memaksakan, kita hanya memberikan informasi cara budidaya lele di Petani Magma ya. Sekali lagi bantu kita support ya dengan cara subscribe ya, biar saya terus semangat ya ke Cirebon guys ya. Istilahnya saya biasa di markas JSO ya, sekarang saya di Cirebon, dan saya akan terus membuat konten untuk sobat-sobat semua. Semoga para petani lele tidak putus asa, tidak gampang menyerah, terus semangat untuk membangun ketahanan pangan, membantu pemerintah ya. Sekecil apapun usahanya, jika kita tekuni insya Allah berhasil ya, asalkan dibarengi dengan doa, karena ini berhubungan dengan makhluk hidup Sobat Magma. Oke, mengenai pakan yang untuk pelet mungkin saya bisa infokan seperti itu. Nah, untuk pakan alternatif saya lebih menganjurkan atau mungkin saya atau kita di sini Petani Magma menggunakan pakan alternatifnya daun auzola. Daun auzola ini nanti kalau sudah jadi ya, itu bisa dicacah atau mungkin bisa langsung ditebar di lele ya, dikasih gitu aja, itu dimakanin Sobat Magma ya. Nah cuman tetap sekali lagi tidak bisa protein nabati tidak dibarengi dengan protein hewani ya. Makanya kita kadang suka mencampurkannya dengan pelet ya, dicacah terus digabungkan pada saat fermentasi pakan, gabungin. Nah itu juga bisa menghemat pelet. Nah itu caranya Sobat Magma, boleh diikutin silahkan ya. Juga nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Mungkin seperti itu dulu. Jika ada pakan alternatif lain silahkan dipakai, tapi ingat komposisinya 50-50 ya. Nah 50% dari nabati, 50% dari hewan. Gunanya untuk apa? Ya gunanya untuk mengimbangi pakan pelet tadi ya. Pakan pelet tentu sudah punya aturan main, dan ternyata itu bisa membuat siklus ya. Artinya kayak kita dalam tebar benih ukuran 9-10 dengan menggunakan full pellet itu 45 hari bisa angkut semua, atau bahkan ada sisa mungkin tapi paling seminggu lagi sudah jadi lagi gitu. Jadi seperti itulah Sobat Magma ya. Jadi membuat siklus panen itu dengan penggunaan pakannya juga harus sesuai. Jangan pakan alternatif terus pengennya cepat, nggak bisa. Kalau cuma nabati doang nggak bisa, cuman hewani doang juga nggak bisa, nggak bagus. Misalkan contoh tiren, makanya tetap gitu loh, kalau nggak dibarengi dengan nabati dia gombior gemuknya, jadi kurang padat, kurang berisi. Boleh dicoba deh nanti kalau memang Sobat Magma tidak percaya, dan itu ya merugikan konsumen atau merugikan si tengkulak ya, ataupun kita jualnya. Nanti nama baik Anda sendiri yang kena ya. Lebih baik kita mencari benar-benar petani yang baik ya, petani yang profesional ya, berkualitas untuk kemajuan Indonesia tentunya. Oke Sobat Magma, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam hangat dari Petani Magma di Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.